Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Pio Esposito tegaskan mental Inter, pakai jersey ini fokus adalah kewajiban. Francesco Pio Esposito kembali mencuri perhatian publik. Giuseppe Meazza, penyerang muda Inter Milan itu menjadi pahlawan kemenangan saat Nerazzurri menumbangkan Pisa 6-2, dengan mencetak 1 gol lewat sundulan tajam. Gol tersebut bukan hanya membalikkan keadaan, tetapi juga menjadi bukti kedewasaan mental pemain yang masih berusia muda. Dalam laga yang sempat berjalan sulit, Inter menunjukkan karakter kuat. Setelah sempat tertinggal, tim asuhan Christian Cifu bangkit dan akhirnya memastikan 3 poin berkat kontribusi Pio Esposito. Seusai pertandingan, sang pemain berbicara kepada Sky Sport dan mengungkapkan pandangannya soal laga, mentalitas, serta makna mengenakan seragam Inter Milan. Gol Esposito datang di momen krusial, ketika tekanan meningkat dan pertandingan berjalan alot. Striker berpostur tinggi itu tampil menentukan melalui duel udara yang dimenangkannya. Sundulan kerasnya memastikan Inter berbalik unggul, dan menjaga momentum kemenangan. Bagi Esposito, gol tersebut adalah hasil dari fokus dan kesiapan mental, sesuatu yang menurutnya merupakan kewajiban bagi siapapun yang mengenakan jersey Inter. Cifu pasang badan untuk Sommer, kesalahan itu tanggung jawab saya. Christian Cifu menunjukkan sikap kepemimpinan sejati usai kemenangan dramatis Inter Milan atas Pisa dalam laga pekan ke-22 Serie A. Meski Nerazzurri sempat tertinggal 2 gol, Nerazzurri bangkit dan membalikkan keadaan dengan kemenangan meyakinkan. Namun sorotan utama bukan hanya soal skor, melainkan kejujuran Cifu dalam mengakui kesalahan, terutama terkait blunder Yann Sommer di awal laga. Berbicara kepada DAZN, pelatih Inter itu menegaskan bahwa kesalahan yang terjadi di lapangan adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai pelatih, bukan semata kesalahan individu pemain. Cifu secara terbuka menjelaskan situasi yang berujung pada gol Pisa, termasuk kesalahan distribusi Sommer yang dimanfaatkan Stefano Moreo. Kami kebobolan karena kesalahan sendiri, tapi itu salah saya, karena permintaan-permintaan tertentu kepada kiper datang dari saya. Kadang saya memang menempatkan Yann dalam situasi sulit, ujar Cifu. Ia juga menyinggung gol kedua Pisa yang lahir dari bola mati, menegaskan bahwa Inter harus belajar dari momen-momen tersebut tanpa kehilangan fokus dan identitas permainan. Blunder Sommer lawan Pisa, buka peluang Josep Martinez jadi starter. Inter Milan memang berhasil memantapkan posisi mereka di puncak klasemen Serie A. Namun kemenangan dramatis 6-2 atas Pisa justru meninggalkan tanda tanya besar. Di balik pesta gol dan reaksi luar biasa tim asuhan Christian Cifu, satu isu mencuat ke permukaan dan mulai mengusik ketenangan Nerazzurri, situasi Yann Sommer di bawah mistar. Seperti ditulis Corriere dello Sport, apa yang awalnya sekadar masalah kini berpotensi berkembang menjadi kasus Sommer, sebuah alarm dini bagi Inter di tengah jadwal padat dan target besar musim ini. Dalam waktu dekat, perubahan besar tampaknya belum akan terjadi. Sport menilai sangat kecil kemungkinan Josep Martinez dimainkan pada laga krusial di Dortmund pada Kamis mendatang. Pengalaman dan hierarki masih berpihak pada Sommer. Namun, jadwal padat pertandingan menyimpan momen penting. Laga kontra Cremonese pada tanggal 2 Februari disebut-sebut bisa menjadi titik balik. Jika Cifu ingin meredam tekanan, sekaligus mengirim sinyal kompetisi sehat di posisi penjaga gawang, maka itulah saat yang paling realistis bagi Josep Martinez untuk kembali menjadi starter. Romano ungkap situasi kontrak Pio Esposito, Inter tenang, pembaruan tinggal menunggu waktu. Francesco Pio Esposito kian mengukuhkan diri sebagai aset masa depan Inter Milan. Penyerang muda Nerazzurri itu kembali mencuri perhatian usai mencetak gol krusial ke gawang Pisa, gol yang mengubah momentum laga setelah Inter Milan sempat tertinggal 2 gol di awal pertandingan. Performa konsisten sang striker membuat publik mulai bertanya-tanya,
Apakah Inter akan segera memperpanjang atau menyesuaikan kontrak Pio Esposito? Jawabannya datang langsung dari pakar transfer terpercaya, Fabrizio Romano. Gol Esposito ke gawang Pisa bukan sekadar penggenap skor. Sundulannya memastikan Inter menutup babak pertama dengan keunggulan mental dan taktis. Setelah 30 menit awal yang penuh tekanan, momen itu kembali menegaskan bahwa Pio Esposito bukan sekadar pelapis, melainkan pemain yang mampu memberi dampak nyata di level tertinggi. Tak heran jika namanya kini mulai dibahas dalam konteks jangka panjang, termasuk soal kontrak. Gazzetta sebut Di Marco seperti monster, terlibat dalam 6 gol Inter Milan saat libas Pisa. Federico Di Marco kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Inter Milan musim ini. Masuk dari bangku cadangan saat Nerazzurri tertinggal 2 gol, bek sayap kiri bernomor punggung 32 itu langsung mengubah wajah permainan dan menjadi motor kebangkitan Inter dalam kemenangan spektakuler 6-2 atas Pisa di San Siro. Tak berlebihan jika La Gazzetta dello Sport menyebut performa Di Marco sebagai monster. Pasalnya, Di Marco terlibat dalam seluruh 6 gol Inter ke gawang Pisa, sebuah kontribusi luar biasa yang jarang terjadi, bahkan di level tertinggi sepak bola Eropa. Gazzetta dello Sport merangkum performa Di Marco dengan kalimat yang mencerminkan betapa dominannya sang pemain. Performa Federico Di Marco benar-benar monster. Sang wingback kiri ikut ambil bagian dalam semua 6 gol Inter, mencetak 1 gol, menyumbang 2 assist, dan terlibat dalam 3 proses gol lainnya. Luar biasa, tulis Gazzetta. 1 gol dicetak lewat tendangan voli spektakuler, 2 assist ia sumbangkan untuk rekan setim, sementara 3 gol lainnya lahir dari rangkaian aksi, pergerakan, dan umpan awal yang berawal dari kakinya. Di Marco benar-benar menjadi pusat gravitasi serangan Inter. Sky Sport, Perisic selangkah lagi kembali ke Inter, keputusan di tangan PSV. Dari laporan terbaru Sky Sport, terungkap bahwa manajemen Inter Milan telah melakukan semua langkah yang diperlukan untuk memulangkan Ivan Perisic dari PSV Eindhoven. Jurnalis Sky Sport, Luca Marchetti mengungkapkan bahwa peluang Perisic kembali ke Inter sangat terbuka, meski belum sepenuhnya berada di tangan Nerazzurri. Kunci utama ada pada PSV Eindhoven dan hasil laga terakhir mereka di Liga Champions melawan Bayern Munchen. Jika PSV berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions, klub Belanda itu tidak berniat melepas Perisic dengan alasan apapun. Namun sebaliknya, jika gagal melaju, pintu akan terbuka lebar, terlebih sang pemain disebut sudah memberikan persetujuan untuk kembali ke Inter. Inter sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini adalah sebuah peluang yang layak untuk dicoba, ujar Marchetti di Sky Sport. Dengan kata lain, Inter tinggal menunggu momen yang tepat. Dalam beberapa hari ke depan, situasi diprediksi akan semakin jelas. Pertemuan agen Emiliano Martinez dan Inter Milan telah dikonfirmasi. Emiliano Dibu Martinez kini muncul sebagai kandidat serius pengganti Yann Sommer, menyusul konfirmasi adanya pertemuan antara Direktur Nerazzurri, Piero Ausilio dan agen sang kiper, Gustavo Goni. Kabar ini diungkapkan oleh Tuttosport, yang menyebut Inter tengah bersiap menghadapi era baru di bawah Mister Gawang, seiring kontrak Yann Sommer yang akan berakhir dan tidak masuk rencana perpanjangan. Meski ketertarikan terhadap Dibu Martinez tergolong konkret, Inter tetap bersikap hati-hati. Ausilio secara terbuka menjelaskan kepada agen sang pemain bahwa Nerazzurri tidak hanya fokus pada satu nama. Langkah ini mencerminkan strategi Inter yang ingin menghindari ketergantungan pada satu target, sekaligus menjaga posisi tawar klub di meja negosiasi. Allegri akui Inter favorit Scudetto, mereka di level berbeda. Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri secara terbuka menyebut Inter Milan sebagai favorit kuat peraih Scudetto musim ini, sekaligus mengeluarkan Nerazzurri dari persaingan 4 besar karena dianggap berada di level berbeda.
Pernyataan tersebut disampaikan Allegri dalam konferensi pers jelang big match antara Roma versus AC Milan di Stadion Olimpico, laga krusial yang akan sangat menentukan peta persaingan menuju Liga Champions musim depan. Ketika ditanya apakah pernyataannya berarti Scudetto sudah hampir pasti menjadi milik Inter, Allegri memilih menjawab dengan nada realistis. Namun tetap syarat makna, Inter di 4 besar, mereka favorit Scudetto, punya keunggulan. Tapi ini soal matematika, meski enggan menyebut gelar sudah pasti, Allegri jelas mengakui bahwa Nerazzurri berada di posisi terdepan berkat konsistensi, kualitas skuad, dan kedalaman tim. Bruno Fernandes puji Zielinski, pemain luar biasa. Penampilan gemilang Piotr Zielinski bersama Inter Milan, kembali menuai sorotan luas. Gelandang timnas Polandia itu mendapat pujian istimewa dari kapten Manchester United, Bruno Fernandes, usai Nerazzurri membantai Pisa 6-2 dalam laga comeback spektakuler di Stadion Giuseppe Meazza. Komentar singkat namun bermakna itu menegaskan satu hal, performa Zielinski kini mulai mendapat pengakuan di level Eropa, bukan hanya di Serie A. Inter Milan sempat mengalami awal laga yang sulit saat menghadapi Pisa. Namun, situasi tersebut berubah drastis setelah Zielinski mengambil peran sentral di lini tengah. Dengan ketenangan, visi bermain, dan kontrol tempo yang matang, ia membantu Inter merebut kembali kendali permainan dan memimpin respons yang mengubah arah pertandingan. Di bawah arahan pelatih Christian Cifu, Zielinski tampil sebagai sosok penghubung antar lini. Ia tak hanya rapi dalam penguasaan bola, tetapi juga cerdas dalam membaca ruang dan menentukan ritme serangan. Dalam beberapa pekan terakhir, Zielinski berkembang menjadi salah satu figur paling konsisten di lini tengah Inter Milan. Inter Milan sepakati peminjaman Palacios ke Estudiantes. Inter Milan akhirnya menemukan solusi terbaik untuk masa depan salah satu talenta mudanya. Bek muda asal Argentina, Thomas Palacios, dipastikan akan meninggalkan Nerazzurri dengan status pinjaman pada Januari ini setelah Inter mencapai kesepakatan dengan Estudiantes. Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang terkait masa depan Palacios, yang dalam beberapa pekan terakhir sempat berada dalam situasi abu-abu. Menurut laporan jurnalis ternama Cesar Luis Merlo, yang dikutip oleh FC Inter News, Inter Milan merampungkan kesepakatan setelah melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Estudiantes, Joan Sebastian Veron. Sebelumnya, Palacios dikabarkan menolak beberapa proposal yang datang. Namun, kali ini sang pemain akhirnya memberikan lampu hijau dan menyetujui kepindahan ke La Plata, menilai Estudiantes sebagai destinasi ideal untuk kelanjutan karirnya.